Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel saya. Di video ini kita akan mengenal sama-sama yaitu adalah apa itu surface web, deep web, dan dark web. Ya, sekaligus kita akan mengenal perbedaannya masing-masing di antara ketiga ini. Oh ya, sebelum saya mulai, saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun ini kehidupan kita semua akan jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan tentunya kalian semua sehat-sehat selalu dan juga lancar rezeki. Amin ya rabbal alamin. So, pada video ini kita langsung aja mengenal apa itu surface web, deep web, dan dark web. Nah, jadi teman-teman, di dalam dunia internet itu ada 3 jenis lapisan. Dan di mana lapisan itu disebut sebagai surface web, dan lapisan paling dalam itu disebut sebagai deep web, dan lapisan paling mendalam itu disebut sebagai dark web. Nah, kita bisa menggambarkan atau kita bisa mengilustrasikan dengan ibaratnya ini gunung. Nah, ini adalah gunung. Ya, kita bisa menggambarkan 3 lapisan itu dengan ini. Ya, kan bisa lihat ya, ini adalah surface web, ini adalah deep web, dan ini adalah dark web. Kita bisa menggambarkan atau kita bisa mengilustrasikan. Ya. Bayangkan aja ya, seperti inilah. Contohnya, karena kan di dalam gunung itu, ya, itu ada 3 lapisan ya. Dan tentunya apalagi di dalam bumi lapisan seperti itu juga terdapat berbagai lapisan. Nah, sama halnya seperti internet, kita bisa menggambarkan 3 lapisan. Nah, pada lapisan itu ada yang namanya surface web, ini adalah lapisan paling atas. Nah, ini adalah lapisan paling dalam, itu disebut sebagai deep web, dan lapisan paling dalam disebut dark web. Nah, mungkin di antara kalian belum tahu ya apa sih perbedaan masing-masing dan mana itu. Baik, saya bahas pertama mengenai surface web. Ini surface web ini adalah lapisan internet paling atas. Ya, ini teman-teman bisa menggambarkan ini adalah gunung paling atas atau bagian permukaan paling atas. Seperti itu. Ya, ini surface web itu adalah lapisan internet paling utama di atas. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, ini teman-teman mau cari misalnya detik.com di Google, atau teman-teman mau cari misalnya informasi teknologi di musik berkarya lain di Bing misalnya atau Yahoo, itu ini adalah surface web. Ini udah bagian dari surface web. Ini adalah bagian internet paling atas atau bagian internet paling utama ketika teman-teman menjelajah atau mungkin ketika teman-teman membuka browser. Nah, ini adalah lapisan paling atas atau lapisan paling utama, itu disebut sebagai surface web. Nah, itu seperti itu tadi Google, Yahoo, Bing, dan sebagainya. Nah, itu disebut sebagai surface web. Jadi surface web ini sekali lagi ini adalah lapisan internet paling atas atau internet paling utama seperti itu. Ya, kita bisa gambarkannya ini. Ya, ini namanya surface web. Nah, kemudian deep web. Nah, deep web ini adalah lapisan yang paling mendalam, lapisan yang paling menonjol ke dalam. Nah, di sini ya, ini kita berada di posisi ke bawah. Ya. Nah, sebelum saya nanti masuk ke dalam, ya, kita bahas ini dulu ya, deep web. Jadi, deep web itu adalah lapisan yang paling dalam. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya ketika teman-teman buka Instagram atau teman-teman masukin akun Tokopedia kalian, teman-teman masukin akun Facebook kalian, ya, atau misalnya yang berkaitan informasi. Nah, itu disebut sebagai deep web. Nah, contohnya misalnya saya mau mungkin katakanlah saya mau login Facebook gitu misalnya, ya, Facebook. Nah, ini ketika saya login Facebook dengan memasukkan alamat email, nomor telepon, atau misalnya ya, saya mau daftar akun Tokopedia, itu sudah bagian dari deep web, ya, atau bagian internet paling dalam, yang dimana itu terdapat berbagai hal-hal yang berkaitan tentang informasi. Ya, mulai dari teman-teman login, terus teman-teman diminta akun akses email, teman-teman diminta akun masukkan kata sandi, itu tidak termasuk di web, ya, atau internet yang paling dalam. Contohnya seperti ini tadi nih. Ya, misalnya saya mau masukkan Facebook saya, itu misalnya itu ya, itu sudah bagian dari deep web. Itu sudah bagian dari internet yang paling dalam. Nah, mungkin data teman-teman nanya, apakah itu masih aman? Sebenarnya kalau menurut saya ini masih aman, tapi ya bisa saja disalahgunakan oleh suatu pihak tertentu. Jadi deep web itu adalah satu
website yang paling dalam, yang dimana dan dalamnya itu mengenai berbagai informasi. Tadi seperti saya bilang, misalnya teman login di Facebook atau masukkan alamat email atau misalnya masukkan nomor telepon dan sebagainya. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan informasi, cookies dan sebagainya itu sudah termasuk dalam deep web. Ya, jadi deep web itu bisa kita gambarkan sebagai ini. Artinya adalah internet yang paling dalam atau internet yang sudah mulai dalam. Dan ini masih kategori aman. Tapi bisa juga termasuk dalam atau kategori yang perlu teman-teman khawatiri. Teman-teman harus waspadai ketika teman-teman sudah berada di lapisan deep web. Ya. Nah, sekarang dark web. Nah, dark web ini kita sudah berada di paling posisi gelap, posisi paling berbahaya dalam internet. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin suka download software bacaan, atau teman-teman suka download APK, ya APK kalian, atau teman-teman suka install macam-macam software entah berantah, yang mungkin terkadang-kadang bukan sumber dari aslinya. Ya, itu contohnya gini deh, misalnya saya mau cari katakanlah di Premiere, misalnya crack ya, misalnya. Nah, ini kalau teman-teman sudah download atau mencari hal tersebut, ini sudah berbasis dark web. Nah, dark web itu adalah salah satu hal yang sering kalian kunjungi. Contohnya tadi, ini. Nah, ini saya sudah menggunakan antivirus, jadi ini bisa dibilang adalah dark web. Ketika teman-teman mau coba install software bajakan, atau teman-teman mau download semua full version tanpa resmi dari sang developer, itu sudah bagian dark web. Dan di dalam dark web itu biasanya digunakan oleh para hacker. Misalnya memasukkan virus, memasukkan malware, memasukkan pokoknya apapun lah yang berbahaya bagi komputer kalian. Nah, jadi dark web itu adalah internet yang paling berbahaya dan paling dalam yang sering kalian kunjungi ketika kalian mau coba-coba install software bajakan, mencari software yang entah berantah, yang mungkin tidak 100% aman gitu, dan nanti ya bisa membuat laptop atau PC kalian itu bisa kena virus dan malware. Jadi ini namanya adalah dark web. Ya, dark web itu adalah tempat di mana para hacker dan situs-situs berbahaya yang sering kalian kunjungi. Ya, misalnya tadi saya jelaskan nih, oke, ini adalah dark web. Ya, nah, jadi ketika teman-teman sudah mengunjungi atau mendownload ya situs ya entah berantah, itu adalah dark web. Jadi dark web itu adalah internet yang paling terdalam dan isinya itu sangat berbahaya, yang terkadang-kadang sering disusupi oleh hacker dan oleh para serangan cyber. Nah, itu teman-teman, itu namanya dark web. Jadi saya sudah paham ya ketiga jenis lapisan internet yang saya jelaskan, baik itu surface web, deep web, dan juga dark web. Nah, mungkin dia terkadang menanya apakah tiga hal ini aman? Sebenarnya menjawab itu adalah aman. Tapi kalau teman-teman sudah menjelajahi dark web dan deep web, itu harus hati-hati. Selagi teman-teman teliti, ya selagi teman-teman tidak mau klik sembarangan website, atau ketika teman-teman tidak sembarangan itu mendownload software, itu aman. Ya, tapi kalau teman-teman coba ya baik itu dark web dan deep web yang mungkin teman-teman entah berantah gitu lah ya, itu hati-hati ya. Selagi teman-teman menggunakannya dengan teliti, dengan aman, insya Allah pasti akan aman. Tapi kalau teman-teman ya asal klik aja, dan mungkin zaman sekarang orang yang mungkin banyak belum tahu, itu hati-hati ya. Jadi sudah jelas ya jawabannya yang dari saya, aman. Yang penting teman-teman harus tetap hati-hati, karena tidak semua situs website atau internet itu aman buat kita ya. Jadi teman-teman harus pahami dan teliti terlebih dahulu. Oke? Baik, semoga dengan penjelasan saya mengenai surface web, deep web, dan dark web ini bisa teman-teman dapat pahami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan ya. Bisa tambahkan aja, mungkin ada penjelasan saya yang kurang atau apa, bisa teman-teman tambahkan atau tanyakan di komentar. Oke, saya akhiri. Kalau kalian suka pada video ini, silakan aja di like ya, dan bantu saya untuk terus subscribe dan share ke teman-teman semua. So, saya akhiri ya, semoga
kami saya ucapkan selamat tahun baru. Ya, semoga semuanya sehat-sehat selalu dan tentunya lancar rezeki kalian semua. Oke, baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.